Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh sobat Sans dimanapun berada. Hari ini biasa di hari Rabu, tepatnya di tanggal 17 Juni 2020, kita selalu berbicara tentang yang agak serius-serius. Jadi kita biasanya malam minggu santai bang. Jadi hari Rabu kita sedikit lebih serius sedikit. Jadi hari ini kita akan berbicara bersama Kepala BNN Kota Bengkulu, AKBP Alexander Sauki. Selamat datang abang di studio kita. Ini adalah inspirasi dari adik-adik kita semua. Baik. Jadi Selamat sore. Sore bang ya, jam 2 ya. Ya. Terus beliau juga sekaligus PLT Kabid Lantas bang ya. Ya, Kabid Lantas BNN Provinsi Bengkulu. Yang kemarin yang tangkapan besar itu, nah, beliau lah di balik layarnya. Jadi kalau kalian pikir tangkapan besar itu hanya sekedar orang-orang biasa, enggak. Orang-orang di balik layarnya adalah beliau sendiri. Hari ini kita akan berbicara masalah persiapan HANI, Bang. Baik. Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Nah, ada yang beda di HANI 2020. Yang pertama, suasananya masih Covid. Ya, betul. Suasananya masih Covid. Kalau dulu kita HANI kita biasanya ada kegiatan, apel akbar, ada prahani, HANI dan pasca HANI biasanya. Nah, ini di 2020 kita sedikit terkendala di Covid-nya. Tapi kita berharap Covid ini bukan menjadi kendala untuk anak-anak berkreativitas. Nah, jadi dari SAN sendiri Bang, nanti kita ada sedikit lomba poster Bang. Lomba poster persiapan HANI 2020. Nah ini yang akan kita, tapi hadiahnya hanya segala hadiah internal kita. Jadi kita harapkan semangat HANI di wabah Covid ini tidak pudar, karena kita tahu HANI ini salah satu tolak ukur untuk kita mengingat tentang ganasnya narkoba di diri kita masing-masing. Oke kan kawan-kawan, tidak banyak pengantar saya, nanti kita langsung serahkan ke abang. Beliau saya pertama untuk memperkenalkan diri. Setelah itu nanti kita berbicara masalah saya tertarik sama tangkapan 500 gram bang ya. Ya 500 gram 500 gram sabu kemarin itu. Itu 500 gram itu kalau diduitkan hampir miliaran bang. Nyampe miliaran kalau diuangkan 500 gram itu. Oh itu sampai miliaran itu, sampai 1,2 miliar. Nah itu kalau dialokasikan untuk kreativitas anak muda mungkin luar biasa. Oke, silakan Bang Alek untuk kesempatannya. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore para penggemar prokes Sobat San, Bang. Sobat San. Nah, di mana saja berada, tidak pandang umur maupun semua umur bisa mengikuti acara prokes Sans ini. Yang pertama, yang sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Pak Dedi, Adik Dedi ini juga merupakan Ketua Sans Provinsi. Iya. Jadi kami dari BNN Kota Bengkulu berterima kasih karena banyak sekali program-program dan kepeduliannya terhadap masalah narkoba, terutama khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Amin. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan, ya kata orang tak kenal maka tak sayang. Betul. Kita mungkin melalui media online atau media sosial dan lain media melalui media udara dan lainnya. Tetapi saya memperkenalkan, nama saya Alexander Sauki. Saya sehari-hari bekerjaan saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu. Tapi di samping itu juga saya ditugaskan atau dipercayakan oleh pimpinan untuk pejabat sementara Kepala Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ingat karena masih pejabat belum terisi, ya. Sehingga supaya kegiatan bisa berjalan semuanya, maka saya diminta untuk membantu. Dari kapan Pak? Saya dari Januari 2020. Lumayan sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Kita berharap supaya mungkin kalau ada pejabat yang baru mungkin, tapi ya tidak ada tetap tidak boleh ada
waktu sedetik pun untuk kita memberikan peluang untuk narkoba. Betul, setuju Pak. Kira-kira begitu. Setuju. Iya. Siap. Jadi mungkin saya juga berterima kasih kan diberikan kesempatan untuk berada di studio yang cukup, Studio mini sih Bang yang cukup unik, tapi ya sangat menarik lah. Iya. Sangat menarik. Jadi itulah namanya anak muda zaman sekarang ini kan, kalau kita mau berkarya, mau melakukan sesuatu, tidak harus kita hilang kreativitasnya karena Betul. uang, karena tidak ada uang. Betul. Kan begitu. Setuju Bang, setuju itu. Adanya ini aja ini sudah luar biasa. Kalau orang tidak, misalkan tadi saya datang, wah ini mungkin puluhan juta. Tapi setelah ngobrol-ngobrol hanya sekitar sejutaan yang Iya. bisa kita lakukan seperti ini. Betul Bang. Manfaat bagi Iya kita. Bang. Daripada duit itu dihambur-hamburan. Betul, masih bisa dialokasi ke tempat lain. Ini untuk semua anak-anak muda, khususnya terutama yang bergabung di SANS ini kan, ya bisa ini menjadi suatu referensi untuk bagaimana kita untuk berinovasi, berkreativitas. Karena inilah yang diperlukan. Amin Bang. Ya pastinya support dari BNN juga kita sangat butuh. Iya baik. Jadi kita bukan hanya bicara, tetapi kita melaksanakan. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Siap. Sangat support dari BNN Kota Bengkulu. Siap. Semoga sukses. Amin, amin untuk sukses untuk kita semua. Baik. Oke Bang, sedikit pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, BNN kini kita Dedi berbicara Abang sebagai kepala BNN Kota dulu nih. Ya. Nah, nanti kita sebagai bagian rantasnya nanti. Oh, iya, betul. Kita kepala BNN Kota dulu. Karena ngeri-ngeri sedap. Geri-geri sedap itu masalah orang gitu kan. Nah, untuk BNN Kota sendiri, kita kemarin kita tahu karena kita orang lingkup kita adalah pelajar. Ya. Pelajar kita dan sedikit sedikit terkendala karena provinsi itu sekarang SMA-nya itu di tingkat provinsi. Ya. Nah, ini sedikit menjadi dilema kepada para dewan guru di saat ada ini nih, bagusnya kami ini BNN kota kah atau ke BNN provinsi kah? Ya. Nah, itu gimana menurut Abang? Jadi baik, saya terima kasih. Ada pada prinsipnya kalau semua orang berbicara tentang masalah P4GN, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini kan, itu sudah sangat, kita itu satu hal yang luar biasa. Betul. Nah, soal bagaimana yang posisinya anak-anak yang SMA atau SMP dan lain, itu secara birokrasi sesuai aturan mainnya memang itu dia kewenangan daripada provinsi, dalam artian yang Dignas. Dignas. Tetapi dalam hal misalnya narkoba bukan hanya masalah, kita ini bicara masalah apakah itu SMA SMP. Yang namanya kota Bengkulu ini adalah wilayah kota Bengkulu. Betul, setuju saya. Siapapun yang ada di dalam itu sudah menjadi bagian dari pelayanan kita Di kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Iya. Sehingga bukan hanya SMA, kampus-kampus pun juga masyarakat berarti kita masuk. Iya. Nah, jadi tidak ada masalah. Lebih banyak orang berbicara atau siapapun yang mengedukasi, kan begitu. Mengajak lah Bang, mengajak baik itu SMA, SMP, SD dan lain, itu tidak ada masalah. Yang penting hal ini supaya kita tinggal bagaimana mengatur supaya hal ini bisa berjalan dengan baik, supaya tidak terjadi akhirnya yang lain juga tidak kebagian karena kita hanya fokus. Karena saya lihat di sini ini orang hanya berpada sekolah-sekolah yang punya nama. Betul, ya. Sedangkan sekolah-sekolah yang di ujung-ujung, ya, benar. itu tidak. Makanya kami dari kota, supaya kita lebih ini, kita ada SD, ada SMP, ada ini. Karena memang untuk sementara ini anak SMA, SMP, SD ini harus kita harus memberikan edukasi. Betul. Tentang masalah P4GN ini, karena ini rawan. Ya. Masa-masa yang memang dimana mereka ingin berkembang, ingin berinovasi, ya ingin melakukan sesuatu di luar daripada biasanya. Lagi pengen eksperimen Bang deh. Menjadi jati dirinya. Ini kalau kita tidak memberikan edukasi yang baik, maka mereka tidak tutup kemungkinan bisa terjerumus ke masalah penyalahgunaan narkoba. Dan ini banyak sekali terjadi. Dan kami sudah lakukan intervensi ke sekolah-sekolah khususnya SMP
Ya hampir rata-rata, mohon maaf, hampir rata-rata semua SMP yang ada di sini, dan saya juga sudah pernah berbicara di depan seluruh kapal sekolah SMP waktu di Upacara. bukan oleh Diknas. Ya, ditemukan Diknas ya. Nah, saya pernah bertanya kepada seluruh kapal sekolah, siapa yang berani menjamin sekolahnya itu Bebas narkoba. bebas narkoba? Betul. Dan saya akan memberikan hadiah, BNN akan memberikan hadiah. Reward kalau pakai ya. Nah, reward. Iya. Tidak ada yang berani. Artinya kita sudah sadar, Ya. kita sadar betul bahwa ancaman narkoba ini sudah masuk sampai ke dunia pendidikan. Betul. Tidak aman. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya berdiam diri? Ya. Nah, narkoba ini bukan hanya misalnya narkotika psikotropika, tetapi yang paling banyak ibaratnya di ini adalah obat-obatan Ya. yang juga efeknya itu sama dan mungkin lebih parah daripada Ya. narkotika dan Ya. psikotropika. Ini yang terjadi. Nah, ini supaya kita dengan adanya edukasi yang dibuat oleh SANS melalui podcast ini, kita ya sangat berterima kasih bisa memberikan edukasi Siap. kepada masyarakat. Siap. Atau kepada Fansnya, sobat-sobat fansnya, saya. SANS. Ya. Nah, itu Bapak Dedi. Jadi ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah Bang ya. Jadi kemanapun prinsipnya kalau emang itu baik, oke jalan aja Bang ya. Tidak ada yang mengutasi itu. Siap. Oke Bang. Kita karena ini tadi kita basic kita sekolah ya Bang ya. Anak-anak sekarang ini kan semuanya basicnya sekolah. Kita terkendalanya gini. Ada satu ketakutan nih Bang. Ketakutannya begini. Apabila ini teman-teman kita memberitahu ke BNN lah misalnya, ke BNN misalnya di sekolah itu ada Peredaran. kegiatan lah, ada kegiatan untuk menggunakan narkoba atau Ya. menjual beli narkoba. Nah, yang melapor ini terjamin nggak Bang? Ini mereka ada sedikit jujur, ini Ya. jadi ada ketakutan teman-teman ini. Nanti Bang, saya diinin Bang. Jadi gimana menurut Bang? Jadi baiklah, jadi pada prinsipnya begini, kita bergerak dari pengalamannya pandemi COVID-19. 19 ya. Orang semua pada ketakutan dengan pandemi COVID-19. Kan begitu. Paranoidnya tinggi Bang. Tinggi, artinya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Betul. Akibatnya apabila ada sesuatu kita berbuat tidak sesuai dengan logika lagi. Ya, sugestinya udah hancur Bang. Nah, ini juga seperti narkoba. Nah, jadi kalau orang misalnya kena atau terkena penyebaran virus atau mungkin pada saat dia di rapid test dia reaktif, Iya. itu jangan langsung kita memvonis bahwa dia itu COVID. Iya. Iya. Gitu, kan? Iya. Masih ada swab dulu masalahnya. Ya, dia kan masih ada lagi Ya. rapid test lagi. Rapid kedua itu baru swab. Karena saya mengalami itu gitu. Iya, Bang. Nah, ternyata itu kan namanya posisi kita lagi lemah, itu bisa aja virus apapun bisa kita masuk. Betul. Sehingga pada saat nanti kalau kita rapid test pasti ada reaktif. Iya. Nah, tetapi kadang-kadang reaktif ini kita sudah mengejas Mengejas lah Bang. mengejas Menuduh seseorang ya. itu. Iya. Sehingga kita juga makanya saya bilang yang paling susah ini bukan menghadapi orang bilang COVID-19 atau corona, tetapi paling susah ini menjas sosial orang Iya. dari lingkungan. Iya. Itu yang membuat orang ketakutan. Betul. Sehingga orang banyak menghindari, bukan orang tidak mau. Iya. Nah, inilah seperti narkoba. Hmm. Orang kena narkoba bukan artinya sudah seperti semacam sesuatu hal yang yang menakutkan dan jadi aib nah, ya, ini Bang. yang berbahaya. Ya. Ini yang kadang-kadang kita menjudge seseorang, akibatnya apa? Bukan malah membantu, Iya. tetapi membuat orang itu semakin menghilang atau semakin Tambah dalam lah kalau orang dan ngomong tidak, ya. artinya mendapat tekanan. Itulah makanya kalian bilang kita harus membiasakan new normal berkaitan dengan narkoba. Iya. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan mana yang sehat, mana yang memang harus kita bergaul, Iya. mana yang kita ini. Jadi kita biasa saja. Iya. Nah, apabila pun orang yang misalnya terkena narkoba, misalnya nah ini kan bisa saja dia korban, Iya betul. kan gitu. Iya. Dia tidak tahu apa-apa, dia di korban, ataupun mungkin dia pengedar, tetapi dia terjebak. Iya betul. Nah, inilah yang maksud kita supaya didorong mereka, diberikan ruang
baik oleh lingkungan maupun masyarakat supaya mereka bisa datang dan bisa atau mengajak mereka untuk melaksanakan rehabilitasi. Betul. Nah, kalau kita menjauhkan mereka, maka mereka juga akan lebih jauh, sehingga ini sulit lagi untuk kita. Nah, apabila dia menjauh dan tidak bisa diselesaikan, maka dia akan menyebar lagi virusnya. Betul. Nah, inilah saya sampaikan bahwa apabila ada laporan seperti itu, kita tidak pernah menjadi, kita menangkap orang aja tidak pernah bahwa itu informasi itu dari si ABC. Nah, pada prinsipnya itu laporan masyarakat. Ya. Laporan masyarakat siapa ya? Laporan masyarakat banyak. Nah, ini yang banyak sekali. Dan di SMP itu sudah banyak. Adiktif atau narkoba? Ada narkoba, Ada adiktif juga. ada zat aditif. Nah, zat aditif ini obat-obatan, Ya. samkodin, Samkodin, ya. dicampur dengan tua, dicampur Ya. Sprite, dicampur dengan berbagai macam. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, juga lem. Ya. Ini kan luar biasa. Tentu. Belum tembakau gorila dan lain-lain. Ini di sekolah. Betul. Satu sekolah itu bisa ada sampai 30 sampai 50. Ya. Nah, selama ini kita sekolah sudah open dan kami terima kasih ke sekolah-sekolah yang sudah open. Artinya mereka tidak tutup pintu lagi. Ya, Kalau betul. dulu kan merasa tutup, nanti kalau bisa ada Malu sekolahnya. Kalau malu, Ya. bisa. Semakin ditutup semakin parah. Betul. Tambah dalam. Tambah dalam. Nah, itu lama-lama nanti bukan nanti guru yang ngajar murid, tapi murid yang ngajar guru. Kenapa? Dia akan melawan. Betul. Membangkang malah. Nah, ini jangan sampai dia menjadi sesuatu yang menjadi ancaman atau menjadi sumber menjadi sumber gangguan lah di sekolah itu, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Makanya kalau ada seperti itu, kita selama ini sudah melaksanakan dengan banyak sekolah lah sudah melaksanakan MU, dan kita sudah saya memberikan sosialisasi kepada sekolah, kepada guru-guru. Kan guru-guru ini kan harus tahu dulu. Betul. Diedukasi dulu gurunya. Edukasi dulu. Kalau Ya. dia nggak ngerti kan susah. Ya, betul. Dia, Ya. setelah dia tahu, itu kita menyampaikan kepada seluruh wali kelas untuk melakukan pemetaan Ya. terhadap ciri-ciri yang kita sampaikan kepada guru-guru tadi. Nah, setelah kita menyampaikan ciri-ciri mereka, maka setiap wali kelas itu kan dia biasanya menjadi wali kurang lebih sebanyak sekitar 30 murid. Ya. Nah, dari setiap wali kelas ini dia setelah dia melaksanakan pemetaan ini ada berapa orang yang kira Ya. perlu ada atensi. Ya, betul. Misalnya 5 orang atau 10 orang yang mungkin malas masuk Ya. belajar, Betul, ngantuk, ya. melawan. Nah, inilah masuk ciri-ciri yang kita Ya, benar. sampaikan. Nah, setelah kita kumpulkan semua satu sekolah misalnya sekitar 50 orang, kita laksanakan asesmen terhadap 50 orang itu. Nanti disitulah kita ketahui banyak yang pemakainya sekian, yang baru coba-coba sekian, yang baru diajak sekian. Nah, yang sudah terlanjur memakai dan lain-lain ini kita melaksanakan rehabilitasi. Tetapi sebelum rehabilitasi kita mengundang guru kepala sekolah orang tuanya ya, betul. untuk kita menyampaikan bahwa keberadaan anak tersebut di sini saat ini dalam posisi dia menjadi korban daripada zat aditif atau narkotika. Itu nginap, Bang? Enggak. Nah, kita rehab sekolah. Ya. Jadi sekolah nanti setelah sudah selesai semua, sekolah juga mendukung, orang tua mendukung, sekolah akan memberikan ruang dan waktu. Nanti tim asesmen dari BNN Kota Bengkulu yang akan ke sana. Nanti ada atur jadwalnya. Udah berapa sekolah yang jalan itu, Bang? Sudah sekitar berapa? SMP Ya. SMP ya? Dan rata-rata semua tuh ada yang 30, 50. Waduh. Nah, kan luar biasa. Betul. Kalau kita kelihatannya di luar biasa-biasa saja. Tapi datanya tidak terekspos di lingkungan sekolah pun tidak terekspos ya, Bang? Tidak. Tidak ya, coba ya tetap rahasia, Bang, ya, tetap rahasia. Nah, tidak rahasia. Tapi kita berharap kan supaya kalau orang kita juga berhadapan dengan orang seperti itu ya biasa-biasa saja. Iya. Tapi kan kita sudah tahu dia, Ya. kita bisa menjaga seperti apa kita supaya kita jangan sampai Ngajak menjadi kita, korban. ya. Kan begitu. Betul. Nah, Oke, Sobat San, ini makin asik nih. Nah, itu kalau masalah di sekolah, Bang. Nah, Ya. sekarang jadi ngambil studi kasus nih. Studi kasusnya gini. Dia ini pemakai, dalam artian baru coba-coba pakai. ya, Baru coba-coba pakai narkotika. Terus
teman dia ini yang tempat dia beli ini ketangkep nih, Ya. ketangkep. Otomatis yang pembeli ini dia udah ketakutan dong. Ya, betul. Nah, ketakutan. Nah, surat dia mau rehab nih bang. Ya. Itu akan tetap dilaksanakan dulu karena yang pastinya yang ketangkapnya pasti ada pengembangan kasus nih kan bang. Ya. Mereka dia jual sama siapa aja, Ya. pasti ada pengembangan kasus. Nah, kalau yang ini tadi yang udah ketakutan ini tadi dia mau langsung rehab gimana bang? Jadi begini, kalau misalnya ini kasusnya gimana dulu? Apakah yang satu ini kan dia tadi kan membeli, Dia membeli sama yang ketangkap. sama ketangkap. Ya. Nah, otomatis kan yang masuk nanti kan dia diamankan semua. Nah, kita Nah. kan belum tahu kalau kita belum tangkap yang pembeli itu, apakah kita kan belum tahu bahwa dia itu memang pembeli murni Atau memang atau dia ikut edar. dia pemakai Atau atau ikut dia korban. Ya, Atau memang dia juga turun dalam jaringan itu. betul. Begitu. Asesmen namanya bang ya. Nah, apakah mungkin dia punya modal, dia kasih juga modal di situ? Oh, didalamin dulu bang berarti ya. Nah, atau dia, kalau dia tidak memang dia murni 127 artinya hanya Pemakai. atau dia hanya korban, ya, karena ada beberapa satu dua hal berkaitan dengan kegiatan atau dan lain. Nah, itu jelas, dan juga barang bukti yang ada, tes urin dan lain. Ya. Nah, itu kan harus dilaksanakan asesmen dulu. Ya. Tetapi yang melaksanakan meminta asesmen itu adalah penyidik. Ini apabila kita sudah berbicara tentang sudah ditangkap. Ya, sudah ditangkap. Nah, jadi penyidik mengajukan kepada tim asesmen terpadu untuk yang bersangkutan yang tadi yang 127 itu dilaksanakan asesmen. Ya. Nah, itu paling lama itu setelah dari tertangkap sampai dengan waktu untuk mau bisa diajukan asesmen itu adalah ya kalau kita bilang 4 hari lah, sebenarnya 6 hari tapi lebih 4 hari karena kita takut nanti ini kan tim asesmen ini takut ada yang tidak siap atau ada kendala-kendala Iya, lain. betul ya. Nah, jadi paling lama tuh 4 hari atau 3 hari. Tapi tetap prinsipnya orang sakit tetap direhab bang ya. Harus direhab. Tetap direhab. Kita dari BDN harus mendukung apabila orang hanya korban atau dia hanya pemakai itu harus direhab. Karena sudah lapas itu sudah penuh. Udah perlu habis bang. Kalau semua Udah perlu bang. nah iya, kalau semua mau Dimasukin semua. ya pemakai, wah repot. Makanya itulah ada SEMA. SEMA itu ada surat apa namanya dan dari Mahkamah Agung untuk surat apa namanya kerjasama Kesepakatan bersama. Ya. dengan aparat Mahkamah Agung dan aparat Kepolisian dan lain ya. aparat kejaksaan dan semuanya untuk supaya orang yang misalnya korban atau penyalahguna atau pecandu itu direhabilitasi. Iya. Kira gitu Pak. Nah, jadi nggak usah takut. Dan- Tapi kalau yang dia pembeli, dia penjual, jual jelas pasti ya. Itu masuk di ini Ya. udah target kita lah kan Ya, bang. ya. Nah, untuk di Kota Bengkulu sih bang. Untuk Kota Bengkulu tingkat tingkat kasus ini kita Ya. bicarakan tingkat kasus narkoba dengan undang-undang 35-nya itu pelajar Ya. dari 2019 aja deh bang. 2019 ada berapa bang? Jadi kan kalau kita bicara kasus yang dilakukan penangkapan atau yang misalnya yang kita ya kan ada orang banyak pemakai tapi kan tidak tertangkap Ya. kan? Atau pemain tapi tidak tertangkap. Tetapi kalau kita lihat dari kasus Yang diproses yang sudah diproses di pelajar ini karena pertama yang apa namanya belum terlalu banyak. Tetapi mereka ini lebih banyak menggunakan adiktif. Tetapi adiktif itu akibatnya berujung kepada kriminal yang lain. Betul ya. Nah, itu yang jadi masalah. Maling heleng. Iya. Yang lain-lainnya. Lain itu yang timbulnya akibatnya banyak yang juga yang di proses hukum. Ya, rembesannya banyak banget. Karena kalau kita tahu namanya udah mencuri, walaupun dia punya anak kan ada namanya, memang ada, tapi tidak ada namanya rehabilitasi kan? Iya betul. Kan begitu. Nah, tapi itulah akibat daripada dia penggunaan apa namanya narkotika, psikotropika dan obat-obatan ini akibatnya dia pola perilaku dan pikiran dan pola perilakunya berubah yang kurang baik, yang
yang negatif. Nah, Betul. itu timbul hal yang lebih melanggar aturan atau undang-undang lainnya. Ini kan kasihan. betul. Kalau tidak sekolah lagi, banyak itu yang terjadi, banyak yang tidak sekolah lagi. Banyak putus dia. Ya banyak putus. Nah itulah sekarang, itu terlalu SMP. Saya belum coba untuk masuk ke SMA. Mungkin kalau SMA lebih banyak bang ya, sebenarnya. Kemungkinan masih banyak karena kalau kita lihat SMP dia udah berani gitu, ya yang SMA-nya kalau secara analoginya sih pasti lebih berani dari banyak, SMP ya. lagi. Makanya kita mohon kepada kita semua, baik dari BNN, masyarakat, terutama orang tua, Iya, betul. harus memperhatikan anaknya. Karena siapa lagi yang memperhatikan anaknya kalau bukan kita. Iya. Makanya saya sampaikan bahwa tanggung jawab kita terhadap anak-anak ini kan sangat Dunia akhirat loh bang. ya sangat, iya itu dunia. Kenapa? Karena menginginkan anak itu adalah kita. Betul. Tuhan sudah menitipkan anaknya. Iya. Tuhan itu menitipkan loh. Menitip loh benar. Nah, untuk dirawat, dijaga. Kenapa ya selalu kita akikah itu kan mudah-mudahan supaya menjadi anak berguna bagi bangsa negara, Betul. keluarga. Iya. Tapi itu hanya sekedar ucapan, kita nggak pernah Memantau langsung segala. ya ada kesibukan dan lain-lain. Ya. Nah ini yang ke depan mudah-mudahan kita semua memperhatikan generasi kita ini supaya mereka bisa menjadi orang yang mempunyai sumber daya yang baik yang bisa bersaing di masa-masa yang akan datang. Kira-kira gitu Pak. Satu lagi bang. Dedi tahu inovasinya BNN Kota karena Dedi kalau mengikuti nih. Adanya kelurahan bersinar. Oh iya. Nah, bersih dari narkoba. Nah, yang pertama yang Dedi tanyakan, ini Dedi kemarin kebetulan Dedi live bersama Pak Heru Winarko, Kepala BNN Pusat. Oh iya. Dia live bersama Media Indonesia. Ya betul. Nah, jadi itu di Bali, desa bersinar di Bali itu, apabila ada salah satu warganya menggunakan narkotika,